Saya akan membedah buku tentang parenting atau tentang literasi. Judulnya adalah Membuat Anak Gila Membaca. Membuat Anak Gila Membaca. Penulisnya adalah Muhammad Fauzil Adim. Beliau ini kalau saya mengenalnya sebagai pakar parenting, dan beberapa buku beliau berkaitan dengan parenting, suami istri gitu ya, atau tentang anak. Beliau juga sering memberikan pelatihan tentang parenting gitu. Nah, tentu menurut saya tema tentang literasi, tentang baca di keluarga ataupun di anak ini sangat menarik. Karena siapa sih yang nggak mau anaknya atau keluarganya suka membaca gitu kan. Nah, sehingga ini yang jadi daya tarik gitu ya. Pengen lah ya gitu punya anak yang suka baca. Buku ini panjang pembahasannya, tebal gitu ya. Tebalnya hampir 300 halaman atau tepatnya 284 halaman, dan yang dibahas itu banyak, dan nggak mungkin lah ya saya membedah semuanya dalam waktu yang singkat, sehingga yang akan saya sampaikan hanya tiga hal ya. Yang pertama, Bapak-bapak sekalian, menjadikan anak-anak cinta dan suka baca itu jauh lebih penting daripada kemampuan membaca. Membuat anak punya minat membaca lebih penting daripada kemampuan membaca. Jadi walaupun anak membaca terbata-bata, kemudian gak lancar, tapi dia suka atau punya minat yang besar terhadap membaca buku, itu jauh lebih penting daripada ya mungkin anaknya membacanya lancar, pinter gitu ya, tapi minatnya nggak besar gitu ya, dia jarang baca-baca. Saya membayangkan kayak membaca Al-Quran aja ya, kayak membaca Al-Quran, ada anak yang nggak lancar baca tapi rajin membaca Al-Quran, itu dia mendapatkan pahala yang dua kali lipat ya, dua pahala dari membacanya itu kalau nggak salah, dibandingkan dengan yang pinter baca tapi nggak rutin. Itu yang pertama. Jadi menumbuhkan minat, entah itu memotivasi, kemudian menjelaskan manfaat dari membaca, manfaat yang didapat ketika membaca gitu ya, itu sering-sering kita ingatkan ke anak-anak, sehingga minatnya itu terus tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik gitu ya, di buku sini disampaikan tentang kebiasaan orang tua di Jepang. Orang tua di Jepang itu bahkan sekolahnya secara peraturan itu mengkondisikan atau membuat anak bisa membaca itu ketika sudah di sekolah dasar, sudah di sekolah formal gitu. Jadi kalau sebelum sekolah itu nggak wajib bisa membaca. Mereka tidak dilatih secara khusus untuk bisa membaca sehingga ketika di sekolah dasar diterima itu sudah membaca, enggak seperti itu. Ya mungkin dalam beberapa sekolah atau beberapa tahun yang lalu agak berbeda dengan yang terjadi di negara kita. Kan ada ya ketika masuk sekolah itu diwajibkan sudah membaca, sudah bisa membaca. Tapi ada juga sekolah yang melihat kemampuan membaca itu hanya sekedar observasi, artinya tidak dijadikan sebagai standar kelulusan. Nah, tapi ada juga sekolah yang menjadikan anak ini sudah bisa atau belum bisa membaca itu sebagai standar kelulusan. Nah, itu yang perlu dikoreksi mungkin. Nah, yang terakhir ya, ini sangat singkat sekali. Ketika ini tentang tips ya atau trik membuat atau menumbuhkan kemampuan atau minat membaca anak. Ketika mengajari anak membaca, itu ada baiknya huruf atau kata yang kita ajarkan ke anak itu punya makna, ya, punya makna. Kemudian ada juga efek visualnya gitu. Misalnya gini, di sini Ustadz Muhammad Fauzil Azim mencantumkan beberapa kata yang perlu diajarkan ke anak
itu punya makna. Contohnya Ali, azan, asar di masjid. Kemudian Ali asik main ayun-ayunan lalu ambil air wudhu. Kemudian Ali dan Amir sholat membaca Allahu Akbar. Nah, ini ada maknanya ketimbang ya mungkin ini Budi gitu ya. Atau bahkan pengenalan alfabet dulu Pak. Jadi kayak nggak punya makna. Misalnya ini T, ini H, ini E, atau A, B, C, D, E, F, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada praktik baik juga dari seorang guru juga. Ketika ngajarin baca di kelas, itu dia pakai kalimat juga, milih kata yang bermakna juga. Jadi misalnya ada, kemudian baca, gitu. Ketimbang A, B, D, D, E, F, seperti itu. Sepertinya itu sekali jalan. Jadi sekalian mengenalkan huruf, sekalian mengenalkan kata yang punya maknanya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak-bapak, mungkin yang saya sampaikan ini sangat sedikit dibandingkan apa yang ditulis di buku ini. Tapi mudah-mudahan kita ada manfaat yang bisa kita ambil dari penyampaian saya. Itu saja ya, Pak Ivan, Pak Qadir. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.